Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar bareng kamu. Ya para sobat pintar, selamat berjumpa kembali. Di kesempatan ini saya mau berbagi tentang materi berkaitan dengan masih berkaitan dengan Excel, Microsoft Excel. Namun ini saya lebih ke arah simulasi. Ya, simulasi sebetulnya ini bukan tutorial sebetulnya ini lebih kepada simulasi apa yang memang sudah pernah saya terapkan, yang memang ini menjadi bagian dari kehidupan keseharian saya yang coba saya simulasikan dalam bentuk Microsoft Excel dalam bentuk kalkulasi. Ya sebetulnya ini adalah cara mengelola keuangan pribadi untuk kebutuhan keseharian di dalam kehidupan sehari-hari saya. Nah, tentunya juga ini nanti ada beberapa hitung-hitungan angka yang angkanya mungkin saya coba kasih angka-angka yang bukan angka real, angka yang paling mendekati, yang paling disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian eh, pengelolaan dana ini adalah merupakan sebuah tools yang saya buat untuk kebutuhan pribadi saya yang saya sajikan dalam bentuk kalkulasi angka yang menggunakan media Microsoft Excel. Nah, bagi para sobat pinter, kalau memang ini dirasa belum tepat, ya nggak cocok, nggak sesuai, ini terlalu ribet, ya ya silakan aja, ini keputusannya ada di masing-masing. Ini saya coba berbagi untuk memberikan gambaran apakah bisa uang yang kita terima dari penghasilan bulanan, atau mungkin teman-teman sebagai seorang pengusaha, bisnismen atau pedagang yang memiliki penghasilan mungkin ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Pada prinsipnya itu kan butuh diolah ya, butuh dikelola. Nah, paling tidak cara pengelolaan yang paling mendekati untuk kehidupan sehari-hari yang coba dibuatkan sebuah bentuk kalkulasinya. Ya, ini yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang utuh dan bisa memberikan inspirasi, mudah-mudahan bisa digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya bisa memberikan manfaat yang lebih. Nah, ini kenapa saya coba buat, kenapa ini berawal dari pengalaman saya dalam mengelola keuangan, di mana saya merasa perlu sebuah alat bantu dalam hal memberikan sebuah kalkulasi angka yang sebagai acuan, sehingga dalam penggunaannya, dalam pemakaian dana-dana yang saya terima setiap bulan itu bisa saya alokasikan sesuai dengan memang kebutuhan, dan juga di sisi lain menjaga saya dalam menggunakan dana tidak berlebihan, ya, sehingga saya bisa mengelola dana ini supaya lebih optimal kembali, lebih lebih optimal lagi. Dan tentunya juga ini menghindari saya dari pemborosan, ya, pemborosan penggunaan dana-dana yang tidak perlu, ya. Mudah-mudahan dengan saya memberikan simulasi pengalaman yang saya gunakan ini bermanfaat bagi sobat pinter semua. Kita lanjut langsung ke halaman Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah coba buatkan template-nya, ya. Template-nya mungkin ini alokasi prosentasenya. Nanti di dalam pengelolaan dana tentunya ada beberapa alokasi-alokasi yang dibutuhkan. Nah, ini saya coba bagi menjadi 4 kategori besaran, ya. Alokasi dana kebajikan, karena saya juga muslim, tentunya saya butuh alokasi dana untuk dari uang yang saya terima, saya akan alokasikan dana untuk infak, sodako, apa yang berkaitan dengan kebajikan atau dana sosial. Kemudian alokasi yang kedua untuk biaya operasional, tentunya biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional keseharian kita. Kemudian alokasi untuk pembayaran kewajiban atau pinjaman. Kemudian yang terakhir alokasi dana untuk dana tabungan maupun investasi. Nah, di sini turunannya, di sini saya coba bagi dalam bentuk warna, ya, yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang mudah bagi para sobat pinter semua. Kalau yang berwarna biru muda ini terdiri dari komponen dana penghasilan yang saya terima, karena memang saya saat ini juga masih sebagai pegawai di perusahaan swasta, tentunya saya masih menerima gaji bulanan. Kemudian misalnya saya juga penghasilan tambahan, ya, atau saya memiliki warung, usaha bisnis kecil-kecilan, misalnya punya warung, atau juga istri saya juga bekerja dan memiliki hasil bulanan, ya, ini bisa misalnya dikombinasikan, atau juga tanpa ada penghasilan tambahan juga nanti diabaikan aja. Kemudian misalnya di sini ada bonus tahunan, ada THR, atau ada pendapatan lainnya. Ini saya coba tambahkan. Nah, di sini saya masih berikan kolom kosong kalau memang misalnya nanti ditambahkan ada
komponen lain yang berkaitan dengan penghasilan yang didapat dalam periode setahun, apakah memang rutin secara bulanan atau hanya dalam setahun itu hanya sekali atau 2 kali, ini bisa ditambahkan. Jadi ini nanti materi Excel-nya akan saya bagikan di link di deskripsi, nanti silakan di-download ya. Kemudian komponen yang kedua berkaitan dengan yang warna hijau ini berkaitan dengan alokasi untuk dana kebajikan. Ya, di sini ada zakat, infak, sodako atau sumbangan lain ya. Nanti teman-teman sobat pintar bisa tambahkan juga komponen lain. Kemudian di sini yang warna orange agak kuning ya, di sini alokasi untuk biaya operasional karena ini alokasi berkaitan kalkulasi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya punya istri, punya anak, tentunya ada beberapa alokasi dana yang perlu dihitung ya. Nah, ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau nanti teman punya bisnis bisa digantikan biaya-biaya operasionalnya berkaitan dengan bisnisnya. Kemudian di sini yang komponen yang warna merah kecoklatan ini alokasi untuk pembayaran kewajiban. Nah, biasanya saya coba kasih yang gambaran umumnya ada cicilan rumah, ada cicilan mobil, ada cicilan motor, cicilan kredit tanpa agunan, kartu kredit, angsuran modal usaha, pajak dan lain-lain. Ya, ini nanti kalau memang ada komponen lain silakan ditambahkan. Kemudian yang terakhir alokasinya warna biru tua, ya ini untuk alokasi dana berkaitan dengan tabungan maupun investasi ya, ada tabungan bulanan, tabungan pendidikan, tabungan hari tua, ada deposito, ada pembelian emas batangan, saham. Ini versi saya ya. Jadi kalau teman-teman punya versi yang berbeda itu silakan oh ini nggak sesuai, menurut saya nggak tepat nih kalau alokasi emas pembelian emas batangan dikelompokkan. Ya ini adalah simulasi yang saya buat memang untuk kebutuhan pribadi saya sebetulnya. Jadi silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan sobat pinter semua. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah saya tetapkan dulu dari masing-masing komponen ini, dari 4 komponen besar itu saya tetapkan porsinya. Nah, kalau di dalam agama Islam itu ada syarat kalau mau menyisihkan dana kita itu ada nilainya sebesar 2,5% ya kurang lebih. Nah, saya coba buatkan saya lebihkan jadi di kisaran 3% saya kasih budget. 3%. Kemudian untuk biaya operasional biasanya dibandingkan komponen-komponen lain ini adalah komponen yang biasanya yang paling umumnya paling besar. Nah, di sini karena masih ada 3 komponen lain saya coba tetapkan di 40% dulu. Kemudian untuk pembayaran kewajiban ini sebaiknya juga ini jadi indikator sebetulnya kalau teman-teman punya komposisi kewajiban lebih besar daripada biaya operasional atau ini melampaui dari angka yang komponen lain ini harus waspada karena berarti sobat pinter itu kita itu punya komposisi pembayaran kewajiban yang melebihi komponen lainnya. Sebetulnya batasannya itu kalau bisa tidak lebih dari 30% dari total penghasilan. Kalau bisa ini yang secara kalkulasi secara umum ataupun berdasarkan data historis, angka 30% ini adalah angka yang masih dianggap cukup wajar, masih memiliki rasio kemampuan yang cukup bagi setiap manusia yang memiliki penghasilan dan komposisi 30% ini ya adalah angka yang cukup wajar. Saya coba pasang di 30 karena di sini saya ada komponen 3%, saya coba kurangin karena batas maksimumnya 30, saya coba kurangin 27% ya. Nah, kemudian sisanya ini untuk alokasi dana tabungan saya anggap 30%. Kenapa saya bikin ini angka yang paling mungkin ya, yang paling mendekati ini. Nah, nanti kita coba simulasiin. Nah, dalam menetapkan angka-angka ini tentunya kita sudah buatkan sebuah patokan ya untuk dijadikan sebagai acuan sehingga nanti pada saat menetapkan biaya-biaya ini teman-teman sobat pintar punya acuan oh ini jangan melebihi angka-angka yang sudah dibuat tadi. Nah, misalnya gini kita mulai dari sebetulnya kita punya penghasilan berapa sih ya misalnya saya sebagai seorang karyawan misalnya yang memiliki penghasilan misalnya anggap ya ini mohon maaf ya ini bukan sebagai data yang bisa dipatok standar, ini adalah angka simulasi ya yang saya coba ilustrasikan untuk memudahkan kita dalam menghitungnya. Saya coba misalnya di sini saya taruh angka 20 juta ya.
Nah, dari hasil 20 juta ini, ya, di sini karena kita sudah tetapkan patokan per kategori alokasi dananya tadi, tentunya ini udah saya pasangkan rumusnya ya di formula-formulanya. Jadi kalau dia budgetnya di 3%, ya berarti alokasi dananya anggarannya adalah, ini saya minimize dulu. Nah, anggarannya untuk alokasi dana kebajikan batasannya di 600.000 karena total penghasilannya 20 juta. Nah, kemudian eh, untuk anggaran untuk ada 500 ya. Oh, 500 ini saya juga sudah patok ya di sini karena saya sudah pasang infaknya di 2,5%, berarti dia eh, alokasi untuk infaknya sudah saya rumuskan di 2,5%, berarti 500.000. Berarti kita masih punya budget 100.000 untuk kita alokasikan apakah untuk zakat atau untuk sodako atau untuk sumbangan lainnya. Ya, nanti teman-teman misalnya, saya pengen alokasikan untuk zakat 50.000, kita masih ada budget 50.000 lagi, saya pasang di 50.000 di sodako ya. Nah, ini saya uh, tidak akan menjabarkan apa perbedaannya, nanti silakan teman-teman cari referensinya ya. Saya di sini di sesi ini saya coba buatkan kalkulasinya untuk alokasi dana yang digunakan. Kemudian untuk alokasi anggaran biaya operasional, ini karena saya pasang di 40%, saya tetapkan di 40%, berarti batasan dengan penghasilan 20 juta, berarti batasan untuk penggunaan dana berkaitan dengan biaya operasional itu hanya dibatasi maksimum 8 juta. Ya, kita harus disiplin. Jadi ini sebetulnya mendisiplinkan kita pada saat kita punya penghasilan, kita mau tetapkan alokasinya ini berapa persen. Ini tujuannya untuk mendisiplinkan kita supaya kita komitmen bahwa kita mau tetapkan untuk biaya operasional 40%, ya sudah, kita tetapkan angkanya di, kalau penghasilan 20 juta ya sudah maksimum 8 juta satu bulan. Nah, ini saya coba alokasi per bulan dulu ya. Nah, kemudian untuk anggaran pembayaran kewajiban ya. Dengan penghasilan 20 juta, berarti dengan kita sudah tetapkan di 27%, berarti kita harus memiliki alokasi dana yang maksimum untuk berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita, itu dibudgetkan senilai 5.400.000. Ini kalau ilustrasinya 20 juta tadi ya. Kemudian kalau misalnya berikutnya, karena kita sudah tetapkan di 30% untuk alokasi dana tabungan, ya teman-teman bisa budgetkan maksimum di 6 juta. Tahu misalnya begini, dalam kondisi saat ini, wah kita nggak bisa punya alokasi dana untuk tabungan 6 juta karena kita udah telanjur punya cicilan, ya sudah. Berarti ini 5.400.000 kurang, ya sudah. Ini berarti kita pasang misalnya kita pasang di sini 40%. Ya, berarti ini kan kelebihan ya. Berarti ini misalnya 17%. Nah, berarti kalau kita pasang di 40% berarti dia yang harus kita korbankan berarti tabungannya. Atau misalnya di sini, wah kita biaya operasional nggak bisa 40%, kita harus 50%, ya. Berarti di sini hanya bisa kita budgetkan 7%. Begitu aja. Kira-kira, wah ini teman-teman bisa ilustrasikan, disesuaikan dulu dengan kondisi keuangan sobat pinter semua. Dulu saya pada saat saya menyesuaikan ini, saya sesuaikan dulu kondisinya. Yang pasti ini saya pasang di 3% dulu. Saya tetapkan di 3% karena memang ada kewajiban yang harus saya bayarkan senilai minimal 2,5%, saya tambahkan 0,5% untuk yang lain. Kemudian di sisi lain saya juga mesti ukur, oh berarti saya saat ini kurang lebih prosentase pengeluaran berkaitan dengan biaya operasional itu di kisaran 50%, setengahnya. Nah ini kan sobat pintar punya gambaran. Ternyata di sisi lain juga punya kewajiban lain nih. Ada cicilan rumah, ada cicilan motor yang harus dibayarkan dan nilainya itu di kisaran 40%. Berarti ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan ya sobat pintar akan mengorbankan tidak memiliki tabungan yang lebih atau dana investasi lain atau punya buffer atau cadangan yang sebaiknya kalau bisa ini di atas 10% kalau bisa. Jadi kalau misalnya saya pasang di sini 40%, berarti kita masih punya buffer 17% ya. Nah, ini misalnya dengan ilustrasi seperti ini. Nah, kita coba simulasikan ya. Berarti dengan kita penghasilan
misalkan 20 juta ya, misalkan 20 juta berarti alokasi untuk dana kebajikannya kita punya budget bulan ini adalah 600.000 untuk bulan Januari, kemudian biaya operasionalnya kita punya budget maksimum 8 juta yang bisa kita belanjakan, kemudian untuk membayar kewajiban maksimum kita harus memiliki kewajiban yang bisa kita bayarkan adalah senilai maksimum 8 juta dan sisanya kita masih punya alokasi untuk tabungan atau investasi di nilainya di 3.400.000. Nah, baru kita coba isi ya. Nah, di sini nanti setelah kita coba selesaikan 1 bulan Januari dulu, anggap misalnya saya penghasilannya murni dari saya sendiri sebagai karyawan dan istri saya tidak bekerja misalnya, saya anggap hanya mendapatkan 20 juta ya. Kemudian THR kan karena Januari belum ada THR, jadi bulan ini saya kosongin. Misalnya saya bulan ini belum ada bonus ya Januari, ya sudah ini kosongin aja dan belum ada pendapatan lain. Jadi untuk porsi alokasi sumber dana mengenai pos sumber dana ini saya hanya input di angka 20 juta. Oke. Berikutnya yang poin nomor hijau ini yang warna hijau ini berkaitan dengan alokasi dan kebajikan karena memang saya sudah tetapkan rumusnya untuk infak itu senilai 2,5%. Jadi ini udah otomatis rumusnya begitu di input angka penghasilannya berarti saya punya alokasi untuk infak di 500.000. Kemudian saya tambahkan untuk pengen nambahin untuk zakat dan untuk sedekah lainnya ya dinilai di 50 dan 50 jadi totalnya 600.000 klop. Jadi ini antara anggaran dengan yang akan dialokasikan nanti sudah disesuaikan ya. Paling tidak mendekati, jangan sampai lebih. Kemudian saya juga pastinya dalam kehidupan kesehari-hari pastinya kita tidak terhindar dari biaya operasional. Apa sih yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya? Tentunya makanan pokok ya. Di sini saya alokasikan beli beras dulu. Misalnya saya belum 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 coba cocokkan dengan harga terkini ya. Ini saya berandai-andai aja. Misalnya saya beli beras itu dalam sebulan itu saya butuh beras misalnya karena saya berempat misalnya ya dalam sehari itu 2 liter. 2 liter berarti 2 liter dikali 30 berarti 60 liter. Nah, kalau misalnya dalam dalam sebulan 60 liter habis dan biayanya adalah misalnya 60 liter ya. Anggap nih 60 liter ya contoh ya atau 50 liter deh. Ya, 50 liter beras dikali misalnya harganya saat ini saya pasang yang saya beli yang 10.000 misalnya per liter. Berarti saya alokasikan untuk beli berasnya 500.000. Kemudian minyak galon ya, minyak galon, mineral ya, mineral galon. Misalnya dalam sebulan itu saya butuh 4 galon misalnya. 4 galon itu berarti kalau misalnya 4 galon dikali berapa? Sekarang harganya misalnya 18.000 ya. Berarti akan saya alokasikan untuk biaya beli galon itu mineralnya air mineral galonnya senilai 72.000. Kemudian lauk pauk misalnya saya sudah misalnya istri saya masak ya. Istri saya masak berarti misalnya dialokasikan untuk belanja bulanan misalnya 50.000 sehari. Berarti kan kita average ya. Kalau Januari berarti 31 misalnya. Tapi saya bikin average ya 30 dikali 50.000. Karena nanti ini saya rumusnya akan saya copy ke sebelahnya untuk bulan Februari, Maret, April, dan seterusnya. Berarti lauk pauknya itu nilainya 30 hari dikali 50.000. Karena saya akan budgetkan sehari itu 50.000. Nah, nanti, wah mas ini 50.000 saya nggak cocok tuh. Kurang ya, tinggal teman-teman adjust aja sesuaikan. Kalau saya ilustrasi yang saya coba buat di sini sehari 50.000 untuk lauk pauknya. Listrik misalnya. Listrik misalnya dalam sebulan itu kan kita udah ketahuan ya budget budget listrik itu berapa sih? Misalnya saya rata-rata penggunaan 1.200.000. Nah, ini hati-hati nih teman-teman ya, penggunaannya udah 3.200.000 nih. Padahal kita masih ada alokasi-alokasi lain. Air misalnya teman-teman ada alokasi untuk air, cuman karena memang di rumah saya nggak menggunakan air air dari yang berbayar, saya menggunakan air tanah.
Karena minumnya juga menggunakan air mineral, jadi cukup airnya saya abaikan nol. Kemudian internet atau langganan karena saya pakai sebuah provider yang bulanannya itu hanya 300, ya udah saya pasang di 300. Kemudian iuran keamanan, karena saya perumahannya masih perumahan biasa, nggak mahal, nggak ada alokasi apa iuran yang lebih, ya saya saya pasang di 75.000 sebulan ya untuk biaya keamanan dan kebersihan. Kemudian tagihan pulsa ya, pulsa atau tagihan handphone ya, pembelian pulsa. Nah, di sini karena saya juga membudgetkan, saya misalnya istri saya juga saya budgetkan, kemudian anak saya dua, saya budgetkan masing-masing sebulan misalnya, ya sudah, karena kita di rumah udah menggunakan internet langganan, jadi karena memang WiFi juga dan penggunaannya juga jarang di luar, masih banyak menggunakan WiFi, jadi misalnya saya alokasikan satu orang itu 100.000 satu bulan. Berarti untuk empat device saya alokasikan 400.000. Oke, kemudian perlengkapan di sini ada perlengkapan mandi, beli beli snack ya kan. Tentunya yang namanya punya anak, kita juga pengen dalam keseharian ada yang sesekali pengen makan snack ya itu tambahkan. Nah, untuk perlengkapan dapur, mandi, cuci ini berkaitan dengan beli sabun, sabun cuci ya. Ini coba misalnya dipasang di 500.000 dulu satu bulan. Tapi ini berandainya saya kalau 500 kayaknya kebesarannya misalnya 200.000. Contoh ini contoh ya angka ya. Kalau memang oh ini nggak wajar nih angkanya nggak sesuai ya. Kita sesuaikan dengan kondisi real yang memang dialami oleh sobat pinter semua. Ini saya belum belum coba sesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Kemudian saya mau budgetkan mau beli snack-snackan ya 500.000 misalnya dalam satu bulan. Karena misalnya anak-anak hobi beli beli snack-snackan ya. Jadi saya anggarkan misalnya ya termasuk beli beli roti 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 lapis, roti yang apa, roti isi itu ditambahkan di situ. Kemudian saya juga menggunakan transportasi, ada misalnya ada mobil, ada motor misalnya ya. Kan kalau misalnya sehari mobil itu 50.000 misalnya. Ini saya coba buatkan langsung dua komponen. Misalnya penggunaan mobil itu sehari 50.000, karena penggunaannya biasanya untuk istri saya kalau misalnya ke kantor cuma 20 hari kerja misalnya, ditambah misalnya saya pakai motor. Motor itu penggunaannya hanya 10.000 bensinnya ya. Dikali karena saya WFH misalnya, saya hanya menggunakan 10 hari kerja dalam satu bulan. Kemudian misalnya istri saya masuk tol misalnya menggunakan apa pembelian e-tol ya misalnya. Itu misalnya dibudgetkan 200.000 sebulan. Tambahkan aja. Nah, ini berarti pengeluaran untuk berkait dengan transportasi, bahan bakar, tol, dan lain-lain itu senilai 1,3. Kemudian tentunya juga kita perlu ada belanja-belanja dikit ya, istri pengen beli kosmetik. Misalnya ini ditetapkan harga di 500.000 misalnya. Ya, beli beli bedak, alas bedak, lipstick, dan sebagainya ya. Kemudian perawatan kendaraan tentunya walaupun ini tidak tiap bulan digunakan, cuman kalau memang mau ditetapkan bulanan bisa. Jadi kayak dibuatkan tabungan khusus untuk perawatan misalnya. Kalau saya servisnya biasanya per kilometer kan, per sekian puluh ribu kilometer. Tapi kalau misalnya begitu servis, tahu-tahu totalnya 3 juta, 5 juta, itu agak berat. Tapi kalau misalnya mau dibikin budgetnya dibikin bulanan juga bisa ya. Ini karena memang belum tentu ada. Kalaupun memang abaikan aja, nggak ada, ya silakan kasih nol angkanya. Cuman kalau memang mau dibuatkan, misalnya saya mau budgetkan 200.000 setiap bulan, silakan aja. Kemudian iuran anak sekolah, misalnya anak sekolah ini karena saya ada dua orang, misalnya contoh yang satu itu iuran bulanannya karena di swasta, yang satu misalnya 1 juta, tambah yang satu lagi 800.000. Kalau yang misalnya, oh anak saya nggak ada iuran, ya sudah abaikan aja. Beli nutrisi atau suplemen tambahan. Nah, ini kita lihat lagi nih, berapa totalnya. Wah, ternyata udah lewat. Berarti ada alokasi yang harus kita keluarin. Misalnya perawatan badan nih, jangan 500.000 deh, 200.000. Kemudian perawatan kendaraan, nolkan aja dulu. Iuran sekolah, misalnya ini udah fix ya. Atau oh, ternyata anak kita eh, ternyata dapat diskon misalnya, berarti cuma 1 juta. Ya, kita lihat lagi. Udah 7.200.000 nih, hati-hati nih. Nah, nutrisi suplemen berarti kan kurang lebih
700-an ya. Kita misalnya di sini 200.000. Kemudian pengen kursus, oh nggak ada, oh, ya, bulan ini nggak ada kursus ya. Misalnya tadi yang perawatan badan dibikin 500.000 lagi deh, kasihan kalau cuma 200.000. Nah ini 7.747.000. Nah ini alokasi yang kita buat berdasarkan kebutuhan yang paling mendekati, yang nominalnya paling mendekati dengan kebutuhan sehari-hari. Oke, kalau misalnya nanti ada beberapa komponen lain itu silakan ditambahkan di sini ya. Tinggal di insert, tambahkan apa di sini karena udah uh, menghitung apa jumlahnya itu sudah disesuaikan yang ujungnya sampai bawah. Jadi kalau memang tidak ada ya udah tinggal dipilih. Berikutnya ini untuk alokasi kebutuhan kewajiban ya, untuk alokasi pembayaran kewajiban. Nah, misalnya saya masih punya cicilan, misalnya di sini saya sudah budgetkan maksimum 8 juta, saya punya cicilan misalnya rumah 5 juta. Berarti saya hanya punya budget untuk yang cicilan lainnya itu hanya 3 juta. Ya, paling tinggi. Misalnya punya mobil, mobil nggak ada cicilan lagi, lunas ya. Kemudian motor juga nggak ada. KTA misalnya masih ada 1 juta. Kartu kredit 1 juta. Misalnya. Jadi ini adalah komponen yang saya keluarkan untuk penggunaannya selama 1 bulan berkaitan dengan kewajiban, pembayaran kewajiban. Oke, masih ada budget 1 juta. Sebetulnya silakan, kalau bisa untuk yang alokasi ini jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan sesuai dengan komponen. Karena ini kan angka yang kita tetapkan di awal. Jadi kalau bisa ini di bawahnya ya usahakan tidak mendekati angka yang sudah kita anggarkan karena berkaitan dengan kewajiban. Supaya juga kita membiasakan kalau bisa ini di manage dengan baik. Kalau bisa ada beberapa orang yang percaya jangan hutang, jangan berhutang, ya itu silakan. Kalau memang mau pendekatan itu, cuman sebaiknya uh, bijak dalam mengelola apa kewajiban kita ya, dalam mau mengajukan pinjaman atau hutang itu pastikan sesuai dengan kemampuan kita. Tadi saya di awal saya sampaikan idealnya itu baiknya tidak melebihi angka 30% total kewajiban yang harus kita bayarkan dari nilai pendapatan yang kita terima secara total. Oke, kemudian yang terakhir karena kita juga masih ada alokasi lain untuk berkaitan dengan tabungan, tentunya ini untuk kebaikan juga, untuk investasi juga. Misalnya kita punya budget kan di 17%, kita punya budget di 3.400.000 untuk tabungan ya. Misalnya pengen punya deposito nih, misalnya 500.000 setiap bulan. Kemudian pengen pengen pas punya tabungan pendidikan ya, karena anak anak dua misalnya 250 jadi 500.000. Kemudian pengen juga punya emas nih, pengen istri pengen punya emas. Saya di sini saya put emas batangan yang karena yang paling paling mudah ya, paling liquid yang untuk dijual belikan. Kemudian angkanya juga lumayan bagus dan ini yang paling banyak disimpan pada saat yang lain intinya adalah ini adalah emas yang paling mudah untuk ditransaksikan ya. Emas perhiasan sebetulnya juga sama cepat, cuman kadang berkaitan dengan uh, apa model, kemudian karena digunakan jadinya secara secara bentuknya berubah. Kalau emas batangan kan tentunya penggunaannya hanya disimpan ya, pada saat dibeli kemudian untuk disimpan. Karena ini berkaitan dengan investasi. Di sini sih misalnya saya pengen tetapkan di sini kan udah penggunaannya 1 juta ya, saya pengen tetapkan di 1 juta tiap bulan, pengen beli emas batangan senilai 1 juta. Loh ini angkanya nggak cukup, ya sudah kalau memang pengen misalnya saat ini emas harganya di 800.000 kemudian pengen beli emas yang 10 gram berarti kan 8 juta ya. Oh ya berarti nanti di 8 bulan berikutnya baru dibelanjakan. Ini kan alokasinya aja. Nah, ini udah ada 22 juta, kemudian pengen punya nih tabungan tabungan ini ya, tabungan untuk liburan ya, pengen keluar negeri atau pengen satu satu provinsi yang memang sudah diharapkan pengen jalan ke sana, ya udah tak budgetkan senilai misalnya 1 juta. Nah, di sini totalnya sudah 3 juta. Udah sementara itu misalnya, atau pengen ada tabungan bulanan, sisanya pengen dihabisin 400.000. Ya silakan, jadi totalnya sudah sesuai dengan budget. Nah, oke, nah ini sudah kita punya ilustrasi angka untuk bulan Januari. Kemudian kita juga masih ada saldo sebetulnya. Ini kan yang sifatnya yang nggak bisa diprediksi ya. Tahu-tahu ada tukang jajanan lewat,
anak minta beliin, ya pastinya kita mesti punya uang tunai juga kan untuk belanja ya. Nah, silakan ini disisakan ya, jangan sampai juga dihabiskan. Oke, kemudian untuk berikutnya saya coba nih langsung copy ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya ini dampaknya kita tes nih rumusannya nih. Ini kan untuk menjumlah seluruhnya. Oke, sebelum 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 kita copy, kita sebaiknya cek dulu karena ada beberapa rumus yang berkaitan dengan angka ini. Sebetulnya ini bisa bisa dicek melalui formulanya di sini. Lihat trace dependence ini nanti larinya kemana. Rumus ini berkaitan dengan kolom yang mana. Nah, ini bisa dilihat tuh. Ya, ini larinya ke angka 100 dan angka yang ada di sini ya. Di 600.000 ini. Berarti ini berkaitan. Kalau kita tes, kita remove 600 ini, kita lihat presidensinya. Rumusnya dari mana? Ini rumusnya timbul dari angka 3%. Oke. Jadi hati-hati nih, ini rumus ini berarti berkaitan. Nah, ini kita lihat, dia kalau sudah dikasih asterik atau dolar ya berarti sudah ngunci. Kalau kita copy ke sebelahnya berarti dia tetap di kolom B. Ya, di kolom B1. Kita tes ya. Ini kita coba juga yang berkaitan dengan 40% ini B2, oke. Kemudian yang ini sudah B3 di asterik. Kemudian yang ini sudah B4. Nah, ini hanya jumlah tanpa ada berkaitan dengan yang kolom ini. Oke. Berikutnya di sini kita copy ya. Kita paste di sini. Kan ini masih Januari ya. Nah, saya pakai rumus kalau untuk penggunaan ini bulan sebaiknya pakai end of month sama dengan rumus end of month. End of month. EOM kurung buka ini tambah 1. Oh, sorry. Bukan tambah 1, koma ya. Sama dengan EOM, koma 1. End of month. Aduh, EOMON. Sorry, salah rumus tadi. Start date. Oh, ini kurung buka. 1. Kok salah ya? EOMON. Hmm, kalau 0. Nah, kenapa yang salah tadi ya? Udah bener tadi. EOMON. Sorry nih ya. Kadang mesti kita tes lagi nih. 1. Oh, bener. Mungkin saya yang salah tadi ketik ya. Nah, di berikutnya di bulan Februari ini kan saya ada saldo di bulan Januari itu sisa saldonya 1.253. Nah, ini tambahkan di sini ada kolom sisa dana sebelumnya. Ini tambahin aja di sini. Kita masukin. Jadi berarti yang tadinya kita punya penghasilan 20 berarti masih ada saldo sisa dana 1 juta. Kalau memang masih sisa ya sudah berarti dialokasikan untuk bulan berikutnya. Ya, nanti bisa dibuka tuh tambahannya. Ya, nanti kalau mau tambahan, oh ternyata saya ada bonus nih, silakan tambahkan. Atau ada pendapatan lainnya silakan. Oke, nah berikutnya kita tinggal copy Februari, Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kita sesuaikan kolomnya. Oke. Pertanyaannya, wah ini dana saldonya bisa bisa besar begini ya karena memang kita punya alokasinya eh, apa memang sesuai dengan budgetnya jadi kita masih bisa punya dana yang cukup ya. Nah,
Ini sebetulnya dengan begini, ini kesannya ini nggak bisa diimplement ya. Ini disesuaikan aja kepada kebutuhannya masing-masing. Prinsipnya ini adalah sebagai tools atau alat bantu bagi kita, bagi saya dulu pada saat saya buat ini adalah saya pengen tahu nih bulan ini kira-kira ada pengeluaran apa. Nah ini saya ilustrasinya ini masih menggunakan saya anggap penggunaan alokasinya ini masih sama ya, tidak ada kenaikan harga, tidak ada perubahan-perubahan item yang dibeli ya. Yang sifatnya ini masih sifatnya antar bulan itu penggunaannya sama. Saya coba ilustrasikan gitu. Nah, pada prinsipnya adalah nanti sesuaikan angkanya ini berdasarkan memang kondisi yang terjadi pada saat sobat pintar menjalaninya. Ya, ini adalah sebuah ilustrasi aja. Kira-kira begitu ya sobat pintar. Jadi ini adalah ilustrasi yang berdasarkan pengalaman yang saya buat dengan kondisi yang pernah terjadi yang memang terjadi dalam kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi ini saya coba buatkan toolsnya untuk memudahkan saya untuk melihat apakah memang alokasi yang saya gunakan itu apakah memang sudah sesuai dengan peruntukannya. Satu, kedua, apakah memang nilainya memang bisa kita kendalikan? Gimana cara mengendalikannya? Ya kita dengan mendisiplinkan satu pos yang akan kita gunakan memang sesuai dengan kebutuhan. Kedua, kalau memang kita masih punya kewajiban-kewajiban, ya apakah memang kewajibannya sudah sesuai dengan rasio atas kemampuan yang kita punya? Ya, kalau memang kita punya kemampuannya hanya 20 juta yang bisa kita dapatkan dalam satu bulan, berarti ya kalau misalnya kita budgetkan di 40%, ya sudah berarti kewajibannya yang bisa kita alokasikannya hanya maksimum senilai 40%. Kalau makin ini bisa nggak kalau misalnya bulan Januari kita pasang di 40%, nanti di Februari kita tetapkan di 30% ya. Itu silakan aja nanti. Yang penting teman-teman sudah kalau mau diilustrasikan nanti dibuatkan rumus yang disesuaikan dengan bulannya. Prinsipnya adalah kalau memang mau menetapkan pastikan sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita. Kira-kira begitu. Ya mungkin ini yang bisa saya coba bagikan kepada sobat pintar. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Nanti materinya saya save dulu, saya akan share di dalam link tertentu yang saya akan copy di dalam deskripsi. Kemudian ya angka yang disajikan di sini sekali lagi sebagai disclaimer bahwa ini angka adalah angka simulasi, angka yang bukan pasti, angka sebagai contoh aja yang tidak bisa dijadikan acuan ya. Nanti silakan teman-teman coba simulasikan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kemudian dari sumber dananya, pendapatannya ini juga disesuaikan dengan memang angkanya dan pada prinsipnya berapapun angkanya di sini kalau memang sudah kita tetapkan komponennya di masing-masing komponen angkanya sudah kita tetapkan di persentase tertentu ya sudah prinsipnya adalah gimana kita disiplin atas angka yang sudah memang kita tetapkan, kita konsisten dalam menjalaninya. Kira-kira begitu Sobat Pintar, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Oke, demikian yang bisa saya coba bagikan pada sesi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya, khususnya bagi saya coba remind kembali. Saya udah lama nggak menggunakan Excel karena memang dalam periode bulan terakhir ini saya masih ada beberapa kesibukan lain yang memang harus saya dahulukan. Jadi baru bisa kembali lagi membuat video di sesi kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan gambaran yang utuh dan bisa memberikan manfaat yang tepat bagi kita semua. Mohon maaf jika memang ada kesalahan dalam menyajikan, ada angka-angka yang tidak sesuai, ada komponen keterangan yang memang tadi misalnya tidak sependapat, yaitu mohon dimaafkan dan harap dimaklumi. Terima kasih. Salam pinter dari Amun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.